Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk terus menikmati akan kebaikannya. Jumpa lagi dalam renungan harian tanggal 15 April tahun 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini, kami terus menikmati kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Tema kita anak-anak iblis dan anak-anak Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dalam perkumpulan atau organisasi tentu ada aturan. Ketika kita masuk dalam sebuah perkumpulan tersebut, kita harus mematuhi peraturan itu. Itulah yang menjadi sebuah tanda bahwa kita termasuk dalam perkumpulan itu. Dalam pembacaan kita ini, kita diberikan dua pilihan. Apakah kita masuk sebagai anak-anak Allah atau anak-anak iblis? Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, anak iblis tentu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan kebaikan, tidak mengasihi saudaranya, membenci saudaranya. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, nyata bahwa anak-anak iblis itu selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Allah harus nampak dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain, tidak memperhatikan diri sendiri, egois, berbuat baik. Itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, perbuatan kita sebagai anak-anak Allah harus berakar dalam kasih,
menjaga tutur kata kita kepada orang lain, dalam susah maupun senang. Kita harus memberikan motivasi kepada orang lain untuk memberikan semangat. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam hidup kita bahwa di manakah kita ini? Apakah kita di posisi sebagai anak-anak Allah atau anak-anak iblis? Atau kita mengakui sebagai anak-anak Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sesuai perbuatan Tuhan, atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk dipakai sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena begitu besar kebaikan, kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu, kami kembali diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengasihi, memperhatikan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia hari ini, Engkau memberikan hikmat, kekuatan, bahkan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia tua mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau peliharakan sehingga orang tua kami terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pakai orang-orang yang Tuhan sudah pilih, biarlah mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan dari semuanya itu Tuhan, mereka terus mengandalkan Engkau. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, boleh mendengarkan renungan harian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.